Masih di Indonesia menentukan, pemirsa survei dari Indobarometer mengatakan bahwa pasangan Jokowi dan Yusuf Kala jika diusung sebagai capres dan cawapres akan meraih elektabilitas yang tertinggi. Namun betulkah skenario ini akan terjadi dalam pemilu presiden nanti? Popularitas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, tidak terbendung. Jokowi masih menjadi primadona di berbagai survei. Nama Jokowi selalu menempati urutan teratas dalam survei tentang calon presiden. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga telah memberikan sinyal atas dukungannya kepada Jokowi sebagai calon presiden. Hal itu antara lain ditunjukkan Megawati dalam berbagai aktivitas dan forum publik. Lalu, siapa cawapres yang layak mendampingi mantan wali kota Surakarta ini? Nama mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala meraih hasil suara tertinggi dalam survei terbaru Indobarometer jika dipasangkan dengan Jokowi. Suara yang bakal diraih terbilang fantastis, 36%. Partai Golkar masih berpegang pada keputusan mengusung capres Abu Rizal Bakri. Praktis, JK harus memberikan tawaran yang bisa dipertimbangkan PDI Perjuangan agar diusung sebagai cawapres mendampingi Jokowi. Akankah paket Jokowi JK ikut meramaikan kancah pemilu presiden 2014? Niki Sirait, tim liputan di channel. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-10 Indonesia. Terima kasih atas waktunya Pak JK. Terima kasih juga, Sherin. Ya, Pak JK, saya langsung saja ini kita akan membahas mengenai hasil survei. Ya. Berbagai lembaga survei menempatkan Bapak di posisi tertinggi jika menjadi pasangan Jokowi sebagai cawapres. Tanggapan Pak JK? Ya, tentu saya berterima kasih. Jadi artinya bahwa masyarakat menilai saya mempunyai suatu tingkat partisipatif yang baik di masyarakat. Tapi sebagai seorang politisi senior, Ya. negarawan, dan juga sudah pernah menjadi sebagai wakil presiden, apakah Bapak kembali mau dicalonkan sebagai wakil presiden? Apalagi 2009 kan Bapak mencalonkan diri sebagai presiden. Ya bukan, kalau saya bukan di situ masalahnya. Masalahnya ialah siapkah kita untuk bersama-sama membangun bangsa ini, atau siapkah kita untuk memperbaiki bangsa ini, atau siapkah kita memajukan bangsa ini. Nah, kalau saya ditanya pasti saya wajib, atau kita semua wajib itu. Soal positif soal kedua, soal artinya karena bagi saya tidak lagi mengutamakan katakanlah masalah pribadi, masalah yang harus diduduki, tapi punyakah kita kesempatan untuk memajukan bangsa ini? Berarti jawabannya siap ya Pak? Ya, kalau Anda artikan begitu ya terserah, tapi artinya begitulah secara yang real daripada masalah yang saya lihat bangsa ini, bahwa kita harus bersama-sama. Dan kita juga harus realistik tentunya. Baik, lalu Pak JK sendiri bagaimana sih melihat sosok seorang Jokowi? Jokowi sebagaimana juga dipersepsikan oleh masyarakat ialah tokoh yang diharapkan untuk bangsa ini yang merakyat, yang low profile, yang mengerjakan hal-hal yang detail gitu. Apa kekurangan dari seorang Jokowi? Saya tentu tidak bisa melihat ini karena masalahnya berbeda. Kalau kita melihat konsep pengalamannya di Solo tentu baik. Di Jakarta kan baru mulai juga lah. Kalau masalah ke depannya tentu sejarah lah dia akan melihatnya. Ketika Bapak menjadi berpasangan dengan Pak SBY, Bapak pasti kan sudah melihat bagaimana gaya Pak SBY. Nah, jika disandingkan dengan gaya Pak Jokowi, itu perbedaannya di mana? Oh, sangat terbalik kan. Terbalik, arti kata kalau SBY dulu orang melihatnya orang cerdas, pintar, gagah besar, dan tentu mempunyai posisi sebelumnya yang baik, ya, baik di militer juga di pemerintahan. Tapi kalau Jokowi kan sebaliknya semuanya. Nah, tidak pengalamannya justru dari bawah, bukan di atas, tapi low profile, tidak pencitraan, seperti itulah. Jadi agak terbalik, mungkin antitesis saya kira. Antitesis. Nah, lalu bagaimana posisi seorang Yusuf Kala, seorang negarawan hebat, ketika bersanding dengan Jokowi, kira-kira apa yang bisa Bapak kontribusikan nanti? Saya tidak ingin mengatakan bahwa ini begini nanti, karena itu kan ada masalah setelah pileg ya. Tapi prinsip umumnya begini, suatu pasangan yang baik kalau saling mengisi.
saling punya kelebihan yang tidak dimiliki salah satunya. Kemudian tentu atau saling membagi keterbatasan, atau mempunyai kemampuan-kemampuan yang berbeda. Kalau kemampuannya sama, tidak terlalu efektif, tapi justru kalau kemampuan kita berbeda, justru menjadi efektif. Baik, saya akan jeda dulu, tapi saya akan kembali, saya kejar lagi pertanyaan yang tadi. Ya pemirsa, kami akan segera kembali masih bersama dengan Bapak Jusuf Kalla.